Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 26 Januari 2026 merupakan peringatan wajib Santo Timotius dan Santo Titus, Uskup. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Cecilia Rudi. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami panjatkan padamu atas kasih-Mu yang tak terhingga pada kami sampai saat ini. Bapa, limpahi kami dengan talenta dan semangat yang kami perlukan dalam kegiatan perutusan. Mampukan kami untuk hidup jujur dan saleh seturut kehendak-Mu. Bapa, berkati kami dan jadikanlah kami alat-Mu untuk menyebarkan damai dan kasih di sekitar kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 1 sampai 8. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai Raja. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kesetiaan dan kasih-Ku
biarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai Raja. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai Raja. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah
apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita semua diutus untuk mewartakan. Renungan dibawakan oleh Cecilia Rudi. Saudara-saudari dan sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Rasul Paulus dalam suratnya kali ini menyapa, menguatkan dan meneguhkan Timotius supaya Timotius selalu memiliki iman yang tulus dan tetap bersemangat mengobarkan karunia Allah dan rela untuk ikut menderita bagi Injilnya. Karena Allah telah memberinya roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebetulnya jika kita berbicara tentang iman, surat Paulus ini pun masih relevan ditujukan pada kita. Di saat ini, di mana kita sering lemah, lengah, dan terlena dengan semua fasilitas dan kenikmatan duniawi yang terhampar di depan kita. Rasul Paulus menyapa kita untuk tetap teguh pada iman kita. Melalui teladan Santo Timotius, kita diajak untuk memperbarui kesiapsiagaan hati dalam perutusan. Kita semua diutus untuk membawa damai dan menghadirkan kerajaan hati Yesus di tengah dunia. Dalam bacaan Injil, Yesus mengutus 70 orang muridnya pergi berdua-dua, keluar masuk kota, menjelajah desa, mewartakan kabar sukacitanya kepada semua orang. Ia menyuruh para muridnya untuk berdoa agar Tuhan mengirimkan lebih banyak pekerja. Karena tuaian banyak, tapi pekerjanya sedikit. Ini juga karena perutusan selalu lahir dari doa, dari Allah, bukan dari ambisi. Yesus juga melarang para murid tersebut membawa bekal apapun. Para murid harus belajar untuk kuat, tidak khawatir akan apapun yang terjadi, dan tidak mengeluh selama menjalankan tugas perutusan ini. Ini dimaksudkannya untuk menanamkan sikap dasar kepercayaan. Murid-muridnya diutus untuk tidak mengandalkan fasilitas, tetapi tetap mengandalkan Allah. Dan jika ia datang ke rumah seseorang, ia datang hanya sebagai tamu, bukan sebagai penguasa. Apabila kamu memasuki suatu rumah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Damai adalah tanda pertama kehadiran Allah. Damai bukan berarti tidak ada masalah. Dan salam akan membuat orang merasa dilihat, diakui keberadaannya, dan dihargai. Kita diajak untuk menyadari bahwa menjadi murid Kristus bukan soal menguasai, tetapi menghadirkan pengharapan. Apakah kehadiran kita selama ini sudah membawa damai atau justru ketegangan? Apakah setiap perkataan kita menenangkan atau malah melukai? Saudara-saudara, sebelumnya Yesus telah memilih 12 orang untuk menjadi muridnya. Namun sekarang ia mengutus 70 orang muridnya untuk mewartakan kabar sukacitanya. Ini menunjukkan bahwa perutusan bukan hanya tugas khusus bagi segelintir orang khusus, tetapi juga untuk komunitas yang lebih luas, bahkan untuk kita semua. Artinya, pewartaan bukan monopoli imam, biarawan-biarawati, atau aktivis gereja. Setiap dari kita yang mengaku sebagai muridnya punya bagian dan porsi dalam perutusan.
Misalnya dengan bersikap jujur dimanapun kita berada, entah di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja. Kita berani untuk bicara tidak pada kecurangan, bekerja dengan penuh integritas, atau juga sebagai orang tua, kita membangun suasana doa di rumah. Karena perutusan bukan hanya dilakukan lewat mimbar, tapi juga lewat kehidupan sehari-hari. Dunia saat ini begitu penuh dengan luka, kebingungan, dan kesepian. Tapi sayangnya, tidak banyak orang yang mau terlibat untuk berpelayanan. Banyak yang lebih memilih untuk duduk manis sebagai pengamat atau bahkan sebagai komentator. Saudara-saudara terkasih, Yesus tidak mengutus murid-Nya pergi sendirian, tetapi berdua-dua. Ini menunjukkan bahwa pewartaan bukanlah sebagai aksi individualistis, tetapi sebagai perjalanan bersama di mana mereka dapat saling menguatkan, saling mengoreksi, saling mendoakan, dan saling menjaga. Karena dalam hidup beriman, kita dipanggil untuk menjadi saudara, dan iman akan tumbuh lebih sehat dalam relasi. Banyak orang mengira iman adalah urusan pribadi semata, sesuatu yang disimpan rapi di hati, dijalani diam-diam, cukup antara aku dan Tuhan. Padahal sejak awal, iman Kristiani selalu bersifat mengutus. Yesus tidak membentuk murid-muridnya untuk menjadi penonton rohani, tetapi menjadi pelaku, pembawa kabar baik. Yesus memerintahkan para murid-Nya untuk menyembuhkan orang sakit dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ini artinya Dia menginginkan kita untuk berbicara tentang Tuhan, tetapi juga peduli pada sesama. Di saat yang indah ini, mari kita merenung sejenak. Dalam cara apakah Tuhan mengutusku hari ini? Apakah selama ini aku hadir sebagai pembawa damai? Mari kita terus melangkah, berani menjadi pembawa damai Kristus bagi sesama yang kita jumpai. Selamat berkarya, selamat berpelayanan. Kasih dan damai Kristus senantiasa menyertai setiap langkah dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami telah Kau segarkan dengan santapan rohani hari ini. Mampukan kami untuk dapat menjadi Timotius dan Titus di zaman ini, menjadi murid-Mu yang setia dalam tugas perutusan kami, mewartakan dan menghadirkan kerajaan hati Yesus di masyarakat kami. Dan dengan demikian, maka nama-Mu akan semakin dimuliakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.